Najwani dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi yang saya pilih, yaitu tentang sistem ekonomi Islam. Baik, di sini yang pertama ada pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam dalam segala aspek ekonomi. Tujuannya untuk mencapai keadilan, kesejahteraan sosial, serta memastikan distribusi kekayaan yang adil. Dasar hukum sistem ekonomi Islam diambil dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama, ditambah fatwa ulama terkait masalah ekonomi kontemporer. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama ada kepemilikan bersyarat, yaitu hak milik pribadi diakui tetapi dibatasi oleh aturan untuk kepentingan umum. Contohnya seperti misalkan Anda memiliki sebidang tanah. Meskipun tanah itu milik pribadi Anda tidak boleh membangun bangunan yang terlalu tinggi atau membuang limbah sembarangan karena ada peraturan tata ruang kota yang harus Anda patuhi. Tujuannya adalah untuk menjaga keindahan kota dan kepentingan masyarakat umum. Terus yang kedua ada larangan riba, yaitu transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur riba atau bunga. Contohnya seperti misalkan Anda meminjamkan uang kepada teman Anda. Ketika uang tersebut dikembalikan, Anda hanya menerima jumlah yang sama pada saat dipinjam tanpa menambah bunga atau keuntungan tambahan. Ini adalah contoh transaksi yang bebas dari riba. Yang ketiga ada zakat dan redistribusi kekayaan, yaitu memastikan kesejahteraan sosial dengan adanya kewajiban zakat untuk membantu yang membutuhkan. Contohnya seperti misalkan ada seorang pengusaha muslim yang memiliki harta di atas nisab atau batas tertentu, itu wajib mengeluarkan zakat. Zakat ini kemudian disalurkan ke fakir miskin, anak yatim, janda, dan mereka yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. Yang keempat ada keadilan dalam transaksi, yaitu tidak boleh ada penipuan, manipulasi, atau ketidakadilan dalam bisnis. Contohnya seperti misalkan Anda membeli sebuah barang di toko, harga yang tertera di label harus sesuai dengan harga yang Anda bayar. Penjual tidak boleh menaikkan harga secara sembarangan atau memberikan informasi yang salah tentang produk. Yang kelima ada larangan masyir atau judi dan gahar atau ketidakpastian, yaitu transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian yang merugikan pihak lain. Contohnya seperti berjudi itu berkartu atau membeli lotre adalah contoh perbuatan masyir yang dilarang dalam Islam. Selain itu, membeli sebuah produk tanpa mengetahui secara pasti atau gahar juga tidak diperbolehkan. Misalkan kita membeli kucing dalam karung tanpa melihat terlebih dahulu kucing tersebut. Selanjutnya ada karakteristik sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu ada berbasis moral dan etika, yaitu setiap keputusan ekonomi yang harus mempertimbangkan dampak sosial dan moral. Contohnya seperti misalkan sebuah perusahaan memutuskan untuk tidak menjual produk yang berbahaya bagi lingkungan meskipun permintaan pasar itu tinggi. Mereka lebih memilih mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan meskipun keuntungan jangka pendeknya mungkin lebih kecil. Yang kedua ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, yaitu mementingkan kesejahteraan bersama dan menghindari monopoli. Contohnya itu seperti misalkan ada seorang pengusaha sukses memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Ia menyadari bahwa keberhasilan bisnisnya tidak lepas dari dukungan masyarakat, sehingga ia merasa berkewajiban untuk berbagi rezeki. Yang ketiga ada stabilitas ekonomi melalui zakat, yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Contohnya itu seperti misalkan pemerintah suatu negara menerapkan sistem zakat yang efektif. Dana zakat yang terkumpul digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan bantuan kepada korban bencana alam, dan membiayai program pendidikan. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terus yang keempat itu ada ekonomi berbasis aset nyata, yaitu suatu transaksi harus terkait dengan aset nyata dan bermanfaat, menghindari transaksi berbasis uang semata.
Contohnya itu seperti misalkan ada seorang petani menjual hasil panennya ke pasar. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang atau hasil panen dengan uang. Ini adalah contoh transaksi yang berbasis aset nyata karena ada produk fisik yang diperjualbelikan. Baik, selanjutnya ada konsep utama dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada riba, yaitu praktik pengambilan bunga dalam pinjaman yang dilarang karena menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua ada zakat, yaitu bentuk redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada sodokoh, yaitu sumbangan sukarela yang mendorong semangat kebersamaan dan saling membantu. Yang keempat ada mudaharabah dan musyarakah, yaitu bentuk kerjasama dalam investasi bisnis dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara adil. Yang kelima ada takaful, yaitu sistem asuransi berbasis syariah yang berbagi resiko antara anggota. Selanjutnya ada implementasi ekonomi Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama ada perbankan syariah, yaitu bank yang menjalankan operasinya tanpa riba, tetapi menggunakan prinsip profit sharing. Contohnya misalnya seperti Anda menabung di bank syariah, alih-alih mendapatkan bunga, bank akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ke nasabah sesuai dengan porsi tabungan masing-masing. Jadi semakin banyak Anda menabung, semakin besar pula bagian keuntungan yang Anda dapatkan. Yang kedua ada asuransi syariah atau takaful, yaitu asuransi yang memanfaatkan sistem kerjasama tanpa riba dan spekulasi. Contohnya tuh misalnya seperti Anda ikut serta dalam program asuransi syariah untuk kendaraan nih. Jadi, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, nah dana untuk perbaikan akan diambil dari dana bersama yang dibentuk oleh seluruh peserta asuransi. Tidak ada unsur spekulasi atau keuntungan bagi pihak ketiga. Semua keuntungan akan kembali kepada peserta. Yang ketiga ada pasar modal syariah, yaitu transaksi saham, obligasi, dan reksadana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, misalkan saya membeli saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan halal. Nah, perusahaan ini tidak terlibat dalam bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti minuman keras, perjudian, atau riba. Dengan demikian, investasi ini sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang keempat ada keuangan mikro syariah, yaitu membantu kelompok berpenghasilan rendah dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga. Contohnya seperti pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Nah, ia kemudian mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan mikro syariah. Pinjaman ini kemudian diberikan tanpa bunga dan pedagang tersebut akan mengembalikan pinjaman beserta bagi hasil. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada mengurangi kesenjangan sosial, yaitu melalui zakat dan larangan riba. Terus yang kedua ada mengurangi ketidakstabilan ekonomi, yaitu berbasis pada aset yang nyata dan menghindari spekulasi. Yang ketiga ada meningkatkan tanggung jawab sosial, yaitu setiap transaksi harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada sistem yang inklusif dan adil, yaitu menyediakan akses yang adil untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi ekonomi Islam. Yang pertama ada keterbatasan pemahaman masyarakat, yaitu kurangnya edukasi tentang ekonomi Islam. Ada integrasi dan sistem ekonomi konvensional, yaitu tantangan untuk menjalankan dalam sistem konvensional yang sudah mapan. Yang ketiga, kurangnya regulasi dan dukungan pemerintah, yaitu tidak semua negara memiliki regulasi yang mendukung ekonomi Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Sarannya yaitu ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berfokus pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan kestabilan ekonomi. Sedangkan saran yaitu masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang lebih lanjut tentang ekonomi Islam dan pemerintah serta keuangan sebaiknya mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.